pertama penanganan setelah digigit ular sanca, kita bersihkan dengan alkohol grapefruit 96%. Ya, kita siram. Tadi belum sempat di videoin karena kita lagi darahnya ngucur terus. Ini aja masih ngucur. Bersihkan dulu, bersih. Perhatikan ada gigi ular yang biasa masih nancep. Nah, ini gigitan ular sanca dan tidak berbisa ya guys. Ular sanca tidak berbisa. Nah, ini akan sakit sekali. Muka korban kita nggak akan perlihatkan sama Perih, bos. Jadi nggak usah panik kalau kena ular sanca. Sebenarnya bisa juga sih kalau darahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi dengan saya di channel Boy Curut. Kali ini saya akan membahas gimana penanganan apabila terkena gigitan ular sanca kembang atau Python reticulatus. Nah, sebelumnya melanjutkan video ini, ya jangan lupa like, komen, dan subscribe serta aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video berikutnya. Untuk sebelumnya kita saksikan video saya yang terkena gigitan ular sanca. Oke.
Oke, untuk langkah awal pertama penanganan setelah digigit ular sanca, kita bersihkan dengan alkohol grapefruit 96%. Ya, Kita bersihin, kita siram. tadi belum sempat di videoin karena kita lagi uber, darahnya ngucur terus. Ininya aja masih ngucur. Bersihkan dulu, bersih. Perhatikan ada gigi ular yang biasa masih nancep. Nah, ini gigitan ular sanca dan tidak berbisa ya guys. Ular sanca tidak berbisa. Nah, ini akan sakit sekali. Muka korban kita nggak akan perlihatkan, nggak apa-apa. Aw! Perih, bos. Mainan ular, ya resikonya. Jadi nggak usah panik kalau kena ular sanca. Sebenarnya bisa juga sih kalau darahnya ngucur terus, bisa dipakai dengan telur. Ambil telur putihnya aja, diuluskan juga bisa berhenti darahnya. Nah, ini lagi kita obatin. Ular sanca tidak berbahaya guys. Ini hanya cara untuk menghentikan. Ini menghentikan pendarahan sementara. Oke. Untuk selanjutnya ya kalau agak parah ya mungkin kita akan bawa ke puskesmas terdekat atau rumah sakit. Oke. Kita lakukan perban. Kita bungkus dulu. Biar pendarahan nggak semakin parah. Ini salah satu resiko melayani warga karena kita tinggal di habitat yang banyak ularnya. Ya, kadang-kadang kita akan berhadapan dengan ular. Jadi ini cukup satu pelajaran. Kalau ular sanca tidak beracun tetapi bisa menggigit. Nah, ini akibatnya. Kalau ular kobra mendingan jangan di kalau tidak profesional panggil yang profesional aja. Jangan ditanganin sendiri. Kita lihat ularnya guys. Nih. Buka Pri. Noh. Saya nggak berani buka. Ini ular sudah kita amankan. Ini buka buka. Jangan. Kalau buka aku yang kena patok. Aku nggak mau. Jangan sampai korban ada dua. Ini tadi darah ada. No, ini ular sancanya. Oke. Jadi bagi teman-teman, apabila bertemu dengan ular jenis piton, apalagi ukuran besar, ya harap menggunakan alat safety, ya. Bagi yang udah ahli aja masih punya resiko untuk kena gigitannya. Ya, untuk gigitan ular piton yang besar itu lumayan bisa mengakibatkan pendarahan. Contohnya seperti ini, Pembekakan. ya, cuma pendarahan aja. Ya, untungnya ular piton itu bukan jenis ular berbisa, jadi dia hanya pendarahan. Jadi yang dilakukan pertama, kita menghentikan pendarahannya itu, ya, seperti yang dibilang tadi, bisa dengan alkohol. Kita basuh, kita lap dengan siram air alkohol. Nah, setelah bersih kita perban, lakukan seperti ini. Kasih betadine lu nggak sebut? Bisa ditambahin dengan betadine, biar ya teman-teman, tadi video cuplikan video saya yang terkena gigitan ular sanca. Ya, waktu itu mencoba untuk proses penjinakan karena ular sanca tersebut masih liar teman-teman, ya.
Tadi di cuplikan video tadi itu udah dijelaskan gimana cara penanganan gigitan ular sanca. Tapi kali ini di sini saya akan lebih menjelaskan lebih detail, ya. Soalnya banyak berbagai cara untuk menangani gigitan ular. Ya, kali ini kita membahasnya bukan ular berbisa. Ya, karena saya sendiri untuk jenis ular berbisa belum paham betul. Ya, jadi kita ngebahasnya ular yang nggak berbisa, yaitu gigitan Python reticulatus atau biasa disebut sanca kembang. Ya, untuk pertolongan pertama apabila kita tergigit ular Python reticulatus atau sanca kembang ini, langkah pertama kita jangan panik, ya. Di sini ular Python reticulatus atau sanca kembang ini ukurannya masih sedang, ya, sekitar 2 meter. Jadi untuk jenis lukanya itu nggak terlalu berat. Apabila kita terkena gigitan atau serangan dari ular Python reticulatus atau sanca kembang sepanjang 3 meter lebih, itu bisa mengakibatkan luka berat, yaitu bisa robek sehingga harus kena jahitan, yang harus jahitan itu dimana harus dilakukan di rumah sakit. Karena berhubung ular Python reticulatus sanca kembang punya saya ini masih ukuran 2 meter, jadi lukanya nggak ada robekan terlalu parah, jadi cuma pendarahan sedikit, jadi nggak sampai mengalami robek, jadi nggak perlu melakukan jahitan. Jadi untuk langkah pertama itu biasanya yang ada untuk orang awam khususnya itu bisa menggunakan telur, teman-teman. Oke, kita ambil putih telurnya, kita oleskan pada yang luka. Nah, itu nanti pendarahan akan berhenti. Namun apabila kita nggak memiliki telur, itu kita bisa gunakan alternatif yang lain seperti semacam minyak rem atau alkohol. Ya, untuk pemain reptil khususnya ular itu harusnya selalu menyiapkan semacam kayak alkohol atau telur atau minyak rem, karena itu bisa membantu sekali untuk menghambat atau menghentikan pendarahan. Nah, sebelum melakukan hal tersebut, langkah awal itu kita jangan panik. Kita bersihkan dulu dengan air, kita siram, kita lap dengan kain atau kapas. Nah, setelah itu kita bisa gunakan alkohol yang persentasenya mungkin 90% ke atas. Cuman untuk jenis alkohol ini apabila kena luka itu ya lumayan, teman-teman, rasanya lumayan perih, panas, jadi harus tahan, apalagi kalau lukanya cukup besar. Tapi untuk jenis alkohol ini sangat bermanfaat sekali, karena
prosesnya, proses pengeringannya itu sangat cepat. Nah, setelah kita siram atau bersihkan dengan alkohol, yang kedua kita bisa, apabila di rumah ada perban, itu kita bisa perban seperti ini. Ini hasil dari gigitan ular python reticulatus atau sanca kembang. Nah, ini masih baru teman-teman. Nah, gunanya ini biar darah nggak menetes terus atau ngucur, ya. Nah, ini kita tunggu beberapa hari aja, mungkin udah normal lagi, jadi udah nggak, darah nggak keluar. Ya, sebenarnya untuk gigitan python reticulatus atau sanca kembang, bahaya enggaknya itu tergantung size atau ukuran ular tersebut. Apabila ular tersebut makin besar, panjang, otomatis lukanya juga makin parah. Nah, ini untungnya size-nya masih kecil atau sedang, sekitar 2 meter. Jadi lukanya nggak terlalu berat. Oke teman-teman, mungkin hasil, mudah-mudahan dari penjelasan kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Ya, jangan lupa tonton sampai habis, dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya, supaya saya lebih bermanfaat untuk, atau kita lebih bersemangat untuk membuat konten-konten, video-video berikutnya, jadi nggak ketinggalan. Nah, ini luka baru saya ini. Oke teman-teman, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya ini, semoga bermanfaat. Nah, untuk pemula atau yang lain atau anak-anak, jangan sekali-kali untuk mencoba menghandle atau handle free handle. Jadi kalau mau belajar harus ada teman atau ahlinya yang profesional dalam bidang reptil, dan lebih penting lagi harus menggunakan alat yang safety seperti hook atau grab stick. Jadi kalau ada apa-apa kan, kalau ada teman bisa ngebantu. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.